Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Sobat Ngariksa, alhamdulillah pada malam ini Jumat 17 Juli tahun 2020 kita berjumpa lagi dalam Ngariksa edisi yang ke-23 ngaji manuskrip kuno Nusantara 2 Jumatan. Seringkali masih ada yang bertanya kepada saya, Ngariksa itu jadwalnya bagaimana? Mungkin ada beberapa yang belum mengikuti dari awal. Jadi Ngariksa ini ngaji 2 Jumatan. Setiap sekarang Jumat misalnya, maka Jumat depan tidak ada, Jumat berikutnya lagi ada, setiap jam 8 ya. Sobat Ngariksa, juga mungkin perlu diketahui juga tema di dalam Ngariksa itu selang-seling. Kita sedang melanjutkan ngaji manuskrip Ithaf Ad-Daki karangan Syekh Ibrahim Al-Qurani, tapi 2 minggu berikutnya itu kita membicarakan hal-hal yang lebih umum yang terkait dengan manuskrip juga ya. Dan malam ini kita akan ngobrol. Saya akan ngajak ngobrol Sobat Ngariksa tema tentang haji. Kita tahu bahwa beberapa hari lagi di akhir Juli nanti umat muslim di seluruh dunia akan merayakan Idul Adha. Tentu memasuki Zulhijjah ya. Minggu depan kita akan menentukan awal bulan Zulhijjah. Kemudian pada tanggal 10-nya adalah 10 Zulhijjah, Hari Raya Idul Adha. Kita semuanya tahu bahwa karena ada pandemi, wabah, maka haji tahun ini itu dilaksanakan dengan sangat terbatas. Kita ingin bincang-bincang tentang haji yang tentu saja perspektif Ngariksa ini perspektif manuskrip ya. Manuskrip, tetapi tentu saja akan saya perluas menjadi teks-teks yang tidak hanya manuskrip kuno, tidak hanya teks tulisan tangan kuno, tetapi akan dikaitkan dengan teks-teks yang kemudian. Tema kita pada malam ini adalah siapa berhaji abaikan menteri. Kalau melihat anak judulnya di bawah, Kisah Haji Masa Revolusi. Jadi kita akan mencoba untuk mendiskusikan atau ngobrol tentang literatur tentang haji, khususnya di Nusantara dan lebih khusus lagi di masa revolusi nanti. Sobat Ngariksa, kita tahu bahwa di awal Juni lalu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama itu sudah memberikan atau memutuskan tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia pada tanggal 2 Juni lalu ya. Dan tentu dengan sangat menyesal ya, para calon jemaah haji tahun 2020 ini tidak bisa berangkat. Mudah-mudahan bisa sabar semuanya. Nah, juga kita tahu tanggal 26 Juninya tahun 2020 pihak otoritas Saudi, Raja Salman juga mengeluarkan satu maklumat, satu dekret bahwa haji secara fikih tetap dilaksanakan, tetapi amat sangat terbatas. Jadi amat sangat terbatas gitu ya. Kita tahu hanya akan ada 10.000 orang yang melaksanakan haji tahun ini. Nah, tapi bukan itu yang mau kita diskusikan. Masih sampai beberapa waktu ini, saya sendiri mendapat pertanyaan tentang masih ada celah tidak untuk warga Indonesia yang ada di Indonesia untuk berangkat haji gitu. Nah, sepertinya masih ada yang ragu, sekian persen barangkali ya, masih tentu saja masih ingin, dan masih ada berita juga bahwa ada jemaah haji katanya dari Padang, Sumatera Barat, itu beberapa waktu lalu berangkat gitu, naik bis menuju bandara dan akan langsung menuju Saudi. Di sini rombongan jemaah haji Padang Sumatera Barat berangkat ke bandara untuk selanjutnya menuju Tanah Suci.
Wah, kok bisa ya gitu. Saya bertanya-tanya juga. Nah, di narasinya di sini kalau kita lihat, berkat adanya lobi khusus para tokoh dan ulama di Padang Sumatera Barat dengan kerajaan Arab Saudi. Jadi karena adanya kerajaan Pagaruyung gitu ya, kemudian karena ada kaitan jaringan para ulama dulu, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dengan otoritas Saudi, maka ada keistimewaan. Begitu juga di Aceh kan. Aceh itu memang kan punya kekhususan gitu ya. Dalam konteks haji memang iya ada wakaf ya, 200 tahun lebih lalu itu seorang Aceh mewakafkan satu tanah di sana, dan kemudian sampai sekarang itu manfaatnya itu bisa terus disampaikan kepada para jemaah haji asal Aceh. Itu memang benar. Nah, tetapi dalam konteks pemberangkatan ini bisa dipastikan kemudian ternyata fotonya itu adalah foto jemaah haji tahun 2018. Memang betul ini di Minangkabau, saya juga sering bolak-balik ya, karena itu adalah tempat penelitian saya terkait dengan tarekat Syathriyah. Ternyata ini adalah jemaah haji tahun 2018, tetapi kan tidak kelihatan. Nah, inilah namanya juga khobar ya. Yang namanya khobar itu kan bisa benar bisa salah. Nah, dalam hal ini salah, dan kita tahu istilahnya itu hoax gitu. Pertanyaannya, kenapa sih kita itu masih seperti sebagian dari kita itu belum rela begitu ya untuk pembatalan haji atau keberangkatan haji dari Indonesia. Bukan hanya dari Indonesia saja toh, kita tahu bahwa dari seluruh dunia gitu ya. Nah, dari perspektif kita akan bincang tentang memang haji itu kan sesuatu yang sangat dirindukan, sesuatu yang sangat diidam-idamkan, sehingga beberapa manuskrip sejak masa lalu, sejak masa awal sampai abad pertengahan juga sampai kekinian itu senantiasa mencatatkan bagaimana keutamaan Mekah, bagaimana keutamaan Madinah, bagaimana keutamaan Ka'bah, mencium Hajar Aswad, meminum air Zam-Zam, berziarah ke makam Rasulullah SAW. Itu memang sesuatu yang amat dirindukan. Jadi bisa kita pahami kalau seandainya bagi masyarakat Muslim ketika gagal berangkat haji itu merupakan satu pukulan. Ya tentu saja kita sangat empati, sangat simpati kepada para jemaah haji tahun ini dari seluruh dunia. Kalau kita lihat di medsos, di media sosial dari seluruh dunia itu mengungkapkan komentar-komentar tentang kekecewaannya, tetapi pada saat yang sama juga sebetulnya menunjukkan kesabarannya. Jadi kecewa itu manusiawi, tapi yang sangat luar biasa adalah para jemaah haji itu menunjukkan kesabarannya, bisa menerima bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kerinduan untuk ziarah, untuk datang ke Mekah dan ke Madinah. Misalnya salah satu manuskrip yang pernah saya bahas ya, dalam ngariksa edisi saya lupa, mungkin edisi keempat atau kelima ya, yang waktu itu saya bacakan di Mekah Al-Mukarramah langsung pada tahun yang lalu, yaitu manuskrip Fadhailu Makkah wa Sakan Fiha. Ini manuskrip yang berkaitan, ini yang aslinya. Maktabah Jami'ah Ar-Riyadh Qismul Makhtutat, itu tempat lokasi perpustakaannya. Nama kitabnya Fi Fadhaili Makkah ya. Kalau kita baca di bagian awalnya itu Bismillahirrahmanirrahim, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, faslun fi fadhaili Makkata wa mujawarati biha wa fadlil madinati. Jadi keutamaan Mekah, keutamaan penduduknya, keutamaan tinggal di situ, keutamaan Madinah, itu dibahas di dalam manuskrip ini. Karangan Hasan Al-Basri. Kemudian sudah ditahqiq oleh sejumlah muhakkik. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam manuskrip-manuskrip yang lain, nanti saya akan membahas salah satu manuskrip yang dibahas oleh Profesor Jan Jas Whitcomb, Profesor Whitcomb di Leiden ya.
Salah satunya, ini salah satu ilustrasinya, penggalannya, itu memang manuskrip-manuskrip masa lalu itu menggambarkan betul kata, kalimat, gambar, ilustrasi, menggambarkan kerinduan si penulisnya, si penyalinnya terhadap Mekah, terhadap Madinah, terhadap Ka'bah. Bisa kita lihat. Jadi ini menjadi ekspresi seni, ya, menjadi ekspresi melukis. Selain sebetulnya juga tentu kaligrafinya, khatnya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan Ka'bah. Ini barangkali apa nih? Makom Ibrahim. Nanti kita lihat karena ada narasinya, ya. Ini juga demikian, ya. Ini yang menurut kita salah satu sebab mengapa kegagalan keberangkatan haji bagi jemaah haji itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dilupakan begitu saja, sehingga sebagian itu malah bikin hoax. Tapi tentu ini tidak boleh, ya. Hoax itu kan kabar yang bohong. Nah, Sobat Ngeriksa, kalau lokus atau penelitian atau topik tentang haji itu ditelusuri di dalam tradisi manuskrip Nusantara khususnya, sesungguhnya sangat banyak sekali sumbernya. Jadi ini bisa bahan penelitian buat mungkin yang menulis skripsi, tesis, disertasi. Tentu penelitian haji sudah banyak. Mentahqiq manuskrip tentang haji, manasikul hajj juga sudah ada. Nah, tetapi sekarang ketika ada haji, penyelenggaraan haji di masa pandemi misalnya, itu juga sesuatu yang tidak kurang pentingnya, bahkan sangat-sangat menarik. Misalnya sekarang bayangkan di padang Arafah, di Muzdalifah, di Mina, yang biasanya itu menampung 2 juta lebih orang, hampir 3 juta, yang biasanya itu rasionya itu mungkin satu orang itu hanya bisa punya space itu 1 meter, sekarang hanya akan ada 10.000 orang. Artinya akan luas sekali. Itu sesuatu pemandangan yang mungkin tidak akan berulang dalam beberapa ratus tahun ke depan. Karena ini akibat pandemi. Ini satu hal yang sangat dilakukan dengan sangat-sangat terpaksa gitu. Di tempat-tempat di tawaf gitu, kita tidak akan melihat kerumunan orang yang melafalkan talbiyah dengan sangat banyak, tapi hanya akan ada beberapa orang. Ini adalah sesuatu yang menarik secara antropologis. Nah, kemudian dikaitkan dengan sumber-sumbernya. Misalnya citra haji di dalam manuskrip Nusantara, ini ada satu situs yang disediakan oleh British Library, selain tentu saja di Perpustakaan Nasional, juga di program DRIMSI misalnya, Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia, ya, DRIMSI. Itu yang diselenggarakan oleh PPIM, UIN Jakarta, dan Hamburg University. Itu menyediakan teks-teks online, tinggal masuk ke search-nya, kemudian masukkan kata kunci Hajj misalnya, karena dalam bahasa Inggris beberapa sumber. Misalnya ini akan keluar teks yang dari Asia Tenggara, teks tentang Islamic law, tentang fikih, hajinya, tentang puasanya. Silahkan diklik saja, ya, nanti bisa cari sendiri. Ada 158 halaman. Jadi itu dengan gratis disediakan, tinggal baca saja. Nah, saya juga, dan ketika kita zoom juga kualitasnya sangat bagus. Ini salah satu contoh misalnya kolofonnya. Jadi kolofon dalam tradisi manuskrip itu adalah bagian belakang yang menjelaskan tentang siapa dan apa. Di sini kalau kita lihat haji, ya, ini terkait dengan haji. Kemudian kolofonnya mana? Mulai dari mana nih? Tamat Alkitab Al-Musamma Manasikul Hajj. Ini adalah selesai teks yang berjudul Manasikul Hajj. Bifaidil Malik, kemudian taklif Syekh Muhammad Saleh, Mufti Syafi'i, seseorang yang bernama Syekh Muhammad Saleh, dan seterusnya. Nah, tadi saya menyebut bahwa Profesor Whitcomb
Pak Jan Jas itu di Leiden. Beliau ini seorang profesor filologi yang spesialisasinya bahasa Arab. Sudah pensiun sebetulnya, tetapi beliau masih sangat aktif dan beliau mengelola Journal of Islamic Manuscript di Cambridge University. Hajj Manuscript from Southeast Asia tahun 2012. Dikumpulkan beberapa manuskrip dari Leiden, dari British Library, dari koleksi pribadinya. Nah, yang bisa kita baca ya. Salah satunya ini. Dalam ngariksa yang saya sampaikan waktu di Mekah, saya juga menyinggung teks ini. Teks yang berjudul Syair Mekah dan Madinah yang ditulis oleh Syekh Daud Sunur. Ini adalah penelitiannya Dr. Surya di Leiden ya, filolog kita yang menjadi dosen di Universitas Leiden. Ini adalah teks yang ditulis dalam bahasa Melayu dalam bentuk nazam, dalam bentuk syair ya. Ya, kalau ini masih bisa kita baca walaupun ini agak kepotong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ayat mula disebut, Rahman dan Rahim sifat. Ini ketutup ini. Jadi saya harus melihat ke sumber aslinya. Tapi poin saya memang yang ingin saya jelaskan di sini adalah bagaimana citra haji itu sangat menghiasi tradisi tulis para penulis manuskrip pada masa lalu. Ini tahun 1830, berarti awal abad ke-19 ya. Manuskripnya dari Sumatera tahun 1853. Ada catatan pinggirnya yang ditulis oleh Van der Tuuk, koleksi Van der Tuuk, kemudian sekarang ada di Leiden. Kemudian kalau yang ini juga, kalau kita lihat, ini sangat biasa bahwa citra haji sekarang pada gambar. Nah, ini misalnya yang di atasnya. Ini kan yang sering sekali kita baca. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik atqal atqiya, dan seterusnya. Itu kalau bagi para santri yang belajar di pesantren atau di kampung-kampung biasa menyanyikan ini. Nah, kalau kita lihat di sananya ini adalah sholawat kepada Nabi, pujian kepada Nabi, salam kepada Nabi, dan di atasnya adalah ilustrasi Ka'bah, ya, Masjidil Haram. Kemudian yang ditulis oleh Pak Whitcomb juga, ini salah satu manuskrip yang berasal dari Sumatera Barat. Ini masih tentang citra haji, citra Mekah Madinah di dalam tradisi manuskrip Nusantara. Karena tadi kita sedang mendiskusikan mengapa sih orang Muslim khususnya di Nusantara itu begitu dalam tanda kutip seperti tidak rela kalau seandainya gagal berangkat haji, karena memang ada kerinduan. Pada masa lalu juga seperti itu. Ini adalah satu manuskrip yang objeknya adalah Masjid Nabawi, Nabawi di Madinah. Kemudian kalau kita lihat keterangannya di sini, diambil gambar ini dari manuskrip Dalailul Khairat. Dalailul Khairat di dalam manuskrip yang berasal dari Sumatera Barat, disalin pada tahun 1814, awal abad ke-19. Dan ini adalah buku doa milik Imam Bonjol. Ya, tentu Sobat Ngariksa tahu ya, Imam Bonjol itu tokoh yang ada di dalam uang 5.000 juga ya. Uang 5.000 ya, betul. Ya. Masih ada tidak atau sudah tidak? Masih ada ya. Imam Bonjol ya, yang juga tokoh di dalam perang Padri. Nah, ini manuskripnya, buku doa milik Imam Bonjol. Sekarang manuskripnya itu ada di Leiden dengan kodenya ini 1751. Dan kalau kita lihat ini, coba citra Mekah dan Madinah, dalam hal ini Madinah di dalam manuskrip, kalau kita lihat ini Qubbatun Nabi yang warnanya hijau. Ini sekalian buat yang para calon jemaah haji yang kebetulan tahun ini gagal berangkat, ya anggap saja ini mengobati rindu.
Jadi kita ngobrol haji, ngobrol Madinahnya itu saya gambarkan dari manuskrip ya. Ini Qubbatun Nabi ini, kubah Nabi itu di Masjid Nabawi itu warnanya hijau. Itu biasanya tentu saja kita kalau selesai ziarah ke makam Nabi, keluar dari situ, maka kita juga bisa melihat kubahnya ini ya. Kemudian di sini apa nih? Ini Babul Jum'ah. Kemudian ini mihrab Hanafi, mihrab apa lagi? Syafi'i, Babur Rahmah. Ini karena terbulak-balik ya. Ini Masjid Abu Bakar, Masjid Qiblatain, Masjid apa nih? Ini saya kepalanya harus miring. Jadi ini adalah satu gambaran. Ini Jabal apa nih? Saya harus lihat begini ya. Oke. Jadi ini citra bagaimana para penulis masa lalu menggambarkan Madinah di dalam manuskrip Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu sangat populer sekali. Bukan hanya di asalnya tetapi juga di hampir seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia ya, di Aceh, di mana kitab Dalailul Khairat selalu ada. Kemudian citra yang lain yang terkait di dalam manuskrip-manuskrip Nusantara adalah ada manuskrip-manuskrip yang menjelaskan tentang sertifikat haji, yang menjelaskan dan memastikan seseorang itu sudah sah hajinya. Jadi di Nusantara kalau kita baca buku ini buku yang disusun oleh Profesor Ongri Sambotloa, Naik Haji di Masa Silam. Ada 3 jilid, mulai abad ke-15 ya, 14 berapa ini? Mulai dari 1482. Jadi mulai dari manuskrip Hikayat Hang Tuah yang dikaitkan dengan haji sampai jilid yang ketiga itu tahun berapa nih? 1950. Ini yang ketiga. 1964. Jadi di dalam buku ini diceritakan tentang sesungguhnya ada juga fenomena ya, orang itu sudah berangkat haji, berangkatlah dari kampungnya, mungkin juga pakai walimatus safar juga, tetapi ketika di perjalanan itu mengalami masalah sehingga tidak nyampe ke Mekah. Tapi ketika pulang kan malu kalau seandainya bilang bahwa saya tidak nyampe ke Mekah, nyampainya cuma sampai Singapura misalnya ya, sehingga ada tradisi bahwa mana buktinya Anda itu sudah haji, ada sertifikat. Nah, ini salah satu contoh sertifikat haji pada masa lalu. Menarik sebetulnya ya kalau seandainya kita adopsi juga gitu isinya. Ini sertifikat haji dari Nusantara. Ya, kalau yang ini mana nih? Dari mana nih? The Mosque of the Prophet Muhammad in Medina, a visitor certificate from Java. Jadi ada jemaah haji dari Jawa dapat sertifikat ini. Isinya saya bacakan. Tapi belum tentu kebaca semua ya. Namanya juga manuskrip. Ya, ini untungnya manuskrip. Jadi kalaupun salah itu ya bacaannya susah gitu. Ini alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man labiya ba'dah wa huwa sayyiduna Muhammad wa ala alihi wasallam. Qala alaihi salam man zaroni ba'da mamati faka'anna mazaroni fi hayati. Mengutip hadis di dalam sertifikat itu, barang siapa yang mengunjungi Nabi, maka setelah aku wafat, maka itu seolah-olah ia menziarahi aku, mengunjungi aku ketika aku masih hidup. Jadi memang Nabi sendiri menjelaskan tentang keutamaan ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sini dijelaskan mana ya, siapa namanya ya, di sini ini agak ke bawah, ada kepotong, ini seseorang dari tanah Jawa. Kalau kita melihat bentuk yang lain, ini dari koleksi British Library, ini bukan dari Nusantara, tapi seorang perempuan yang sudah melaksanakan ibadah haji dan sangat detail sekali di dalam sertifikat itu. Kalau kuliah mah
ada SKS-nya, silabusnya itu dituliskan. Misalnya ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ba'du, faqad hajjat. Nah, sudah haji. As-sairah, siapa nih? Siti As-Solihah Maimunah, namanya Maimunah binti Muhammad bin Abdullah Az-Zardali rahmatullah alaihima. Wa tawaf, ia juga sudah benar tawaf. Jadi dinyatakan ia sudah tawaf. Takutnya nggak percaya gitu ya, cuma sampai Jeddah aja udah tawaf. Kalau udah tawaf berarti udah nyampe Mekah. Kemudian wasolat, dan juga sudah sholat khalfa maqami Ibrahim alaihissalam. Sudah sholat di belakang maqam Ibrahim. Kemudian wa tadarru'at ilallah indal multazam. Juga sudah apa tadarru'a itu? Kalau bahasa Sunda mah DP-DP gitu. DP-DP nggak ada yang ngerti ya. Jadi sobat ngeriksa mesti ngerti. DP-DP itu tuh aduh handap begini gitu. Jadi pokoknya bersimpuh di indal multazam. Apa lagi nih? Waqafat bi Arafah, juga wukuf di Arafah. Summa tawajjahat ila, ini agak kehapus, ziarah ke makam Nabi juga, dan seterusnya. Jadi ini contoh bentuk sertifikat. Lagi-lagi saya ingin menempatkannya dalam konteks yang amat melekat, amat diinginkan, amat dirindukan oleh umat muslim, sehingga pernyataan bahwa sudah mengunjungi tempat-tempat tertentu itu sangat. Dan ini indah sekali kalau kita lihat beberapa halaman lainnya yang disediakan oleh British Library, kita bisa melihat betapa sertifikat ini, wah saya juga pengen sebetulnya ini sertifikatnya itu yang seperti ini. Ditulis dengan tinta emas dan panjangnya 7 meter. Jadi bayangkan 7 meter ya. Gimana itu karpet kita berapa meter ini? 7 meter lalu digulung tentu saja. Scroll, namanya manuskrip scroll ya, bukan kodeks ya dalam dunia kodikologi. Ini karena 7 meter maka fotonya dipotong-potong ya. Jadi ini apa nih bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaligrafinya. Jadi filologi dan kaligrafi itu memang tidak bisa dipisahkan. Ya, sesuai kemarin obrolan saya dengan Kiai Didin Sirajuddin ya di Lemka, beliau pimpinan pesantren di Lembaga Kaligrafi Al-Quran di Sukabumi. Itu satu-satunya pesantren kaligrafi Islam di Indonesia. Nah, ini coba lihat menggunakan khat ditumpuk-tumpuk begitu yang biasa dalam khat sulus. Kemudian di sini juga menggunakan khat sulus ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah ya. Kemudian ini gak ada gambar Ka'bahnya, ilustrasi Ka'bah. Ini juga, kemudian di sini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan seterusnya gitu ya. Ini ilustrasi masih tentang sertifikat. Nah, sebelum dilanjutkan saya minum dulu. Sobat ngeriksa, setelah saya menggambarkan betapa citra haji di dalam manuskrip kita itu sangat kental, sangat kuat, baik itu dituliskan di dalam kalimat kitab manasikul haji misalnya, atau juga di dalam doa-doa yang terkait dengan haji, atau ilustrasi iluminasi seperti yang tadi itu mengapa memang tidak mudah sekali lagi bagi umat muslim untuk menerima gagalnya keberangkatan ibadah haji. Itu sesuatu yang bisa dipahami bahwa secara psikologis itu memang amat menyakitkan. Sakitnya tuh di sini gitu mungkin ya gitu. Kalau kata orang, sakitnya tuh di sini gitu, haji gagal itu ya. Nah, itu mengapa pada pertengahan abad ke-20 pada masa revolusi yang kita catat, kita tahu bahwa pada tahun 1946, tanggal 20 April 1946, setelah setahun sebelumnya itu dinyatakan merdeka ya Indonesia,
ternyata ada agresi Belanda kedua kan. Jadi Belanda belum rela untuk menyerahkan Indonesia. Nah, sehingga masih ada agresi Belanda kedua. Sehingga para tokoh bangsa, para ulama juga, tokoh agama itu betul-betul berjuang keras untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Saking urgennya situasi pada saat itu, sampai Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pada saat itu tokoh Masyumi, tapi juga pendiri Nahdlatul Ulama. Kita tahu kan pada saat itu ya, Nahdlatul Ulama menjadi bagian dari Masyumi, mengeluarkan satu fatwa bahwa berangkat ibadah haji pada masa perang itu hukumnya haram bahkan. Nah, ini fatwa haji haram tanggal 20 April 1948-nya. Jadi ini sebentar, 48. Saya kira keliru ini, 46 ini. Ya, tahunnya keliru saya kira ya. Karena ini menjadi dasar kemudian maklumat Menteri Agama Kiai Fatur Rahman Kafrawi berikutnya pada tahun 47 yang menyatakan bahwa ibadah haji dihentikan di masa perang. Itu pada tahun berikutnya kan. Jadi ini pada tahun 46. Nah, haji masa revolusi saat fatwa Kiai Hasyim Asy'ari tidak ditaati. Jadi ketika difatwakan bahwa pada masa perang ibadah haji itu tidak perlu dilaksanakan, bahkan haram hukumnya, karena kalau pemerintah mengurus keberangkatan haji yang pada saat itu juga sudah ribuan jumlahnya, bisa 10.000 ya, maka upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu bisa terganggu. Oleh karenanya tidak perlu haji lagi. Tetapi kita tahu di dalam narasi-narasi sejarah, catatan-catatan sejarah, ini salah satu sumber yang saya kutip di sini dari majalah Historia yang sangat konsisten menyampaikan bacaan-bacaan. Ya, saya rekomendasikan lah ya untuk membaca, memahami tentang sejarah. Ada satu artikel yang ditulis oleh Budi Stiono pada saat itu, judulnya Haji Republik dan Haji Nikah. Konflik Indonesia-Belanda tercermin dalam urusan haji. Di kalangan Republik muncul istilah haji nikah untuk orang-orang yang naik haji dengan kapal Belanda. Jadi yang ingin saya ceritakan pada bagian berikutnya adalah konteksnya ini, konteks besarnya. Ada pelarangan keberangkatan jemaah haji pada tahun 1947 yang juga sebetulnya berlanjut sampai tahun berikutnya pada masa Kiai Fatur Rahman Kafrawi. Tetapi masyarakat sebagian itu memaksa untuk berangkat haji. Gitu. Mengapa? Karena Belanda belum rela kan menyerahkan kemerdekaan ke Indonesia, sehingga ngomporin beberapa daerah. Jadi daerah-daerah tertentu yang masih bisa dikomporin oleh kalian naik haji. Kan begini, untuk naik haji pada masa kolonial itu pada saat itu masih harus melalui administrasi kolonial Belanda. Belum melalui sepenuhnya administrasi Indonesia, kan baru merdeka kan, baru 1 tahun merdeka, 1-2 tahun merdeka. Oleh karenanya bagi mereka yang nasionalismenya itu sangat tinggi, enggan untuk melaksanakan ibadah haji. Pokoknya ikuti fatwa ulama, ikuti juga ketentuan pemerintah. Bahkan sebagian warga negara Indonesia yang di Saudi itu melemparkan paspornya yang dibuat oleh Belanda, kemudian tidak mau menggunakan lagi. Tetapi ada sebagian yang tetap ingin melaksanakan ibadah haji, maka berangkatlah gitu ya di tahun 1948 itu pada bulan Agustus. Nanti akan kita jelaskan teksnya. Nah, itulah yang disebut dengan haji nikah. Nikah itu kan Nederland ya. Jadi nikah itu diidentikan dengan Belanda. Jadi ini mah haji nikah mah haji Belanda. Jadi haji yang dikoordinir oleh Belanda. Kalau bagi yang komit dengan pemerintahan Indonesia yang baru diproklamasikan, tidak berangkat. Kira-kira begitu. Itulah mengapa muncul artikel ini. Ini juga topik ini sebetulnya sudah diteliti juga oleh Ismail Haqqi ya.
peneliti dari Turki yang menulis tentang itu di salah satu artikelnya. Sobat Ngariksa, nah jadi di dalam buku inilah yang dari tadi saya pegang, ya buat gaya-gayaan aja sih saya pegang, karena kalau nggak pegang apa-apa kan rasanya tangan kosong ya. Ini di jilid yang berapa nih? Kedua ya, jilid kedua betul. Ada satu teks. Saya menganggapnya sih manuskrip, meskipun sebetulnya tentu tidak dalam pengertian manuskrip handwritten, tulisan tangan seperti yang abad-abad ke-17, 18, 19 ya. Jadi ini satu pelajaran juga buat mahasiswa-mahasiswa saya, buat teman-teman yang menggeluti filologi, bahwa sesungguhnya jangan terlalu terpaku pada apa yang disebut dengan handwritten, tulis tangan. Jadi maksudnya gini, karena saya mahasiswa filologi, saya tidak mau deh mengkaji yang cetak, tidak juga. Jadi esensi, substansi dari filologi itu sebetulnya kan kajian teks, ya kajian teks. Jadi ketika satu teks itu sudah memiliki makna sejarah dan bisa dianalisis, meskipun tidak tulisan tangan, silahkan ditempatkan dalam konteks kajian filologi, tetapi memang tentu treatmentnya agak berbeda gitu ya. Oke, kita tidak akan membicarakan tentang filologinya. Tetapi di salah satu bab ke-22 dari buku ini, Naik Haji di Masa Silam, yang disunting oleh Profesor Henri Chambertlois, ada satu teks, satu buku, satu kitab yang sebetulnya tidak jelas penulisnya siapa. Hanya saja di sampulnya ada tulisan K.H. Abdus Somad. Sebetulnya juga tertulisnya bukan Abdus Somad ya. Coba saya lihat dulu. Ada seperti salah tulis begitu pada halaman 699. Mudah-mudahan Sobat Ngariksa ada yang punya buku ini ya. Kalau tidak ada, ya bolehlah dipesan kemana gitu, bukan ke saya nggak jualan. Nah, jadi tertulisnya itu, ini mengapa filolog penting untuk melihat juga teks yang meskipun sudah cetak. Tertulisnya itu Adbus Samad. Adbus Samad. A-dal, jadi Adbus. Nah, apa kamu kita biarkan Abdus Samad? Adbus ya. Kan tidak mungkin kan? Karena kita paham bahwa akarnya itu dari bahasa Arab. Ain, ba, dal. Bukan ain, dal, ba. Bukan adbus, tidak ada artinya kalau adbus. Maka kemudian ditahqiq oleh Pak Henry sebagai filolog menjadi Abdus Samad. Abdus Samad, Kiai Haji Abdus Samad tahun 48. Tapi juga sebetulnya misterius, siapa Abdus Samad ini? Tentu bukan Ustadz Abdus Samad kan, karena ini tahun 48. Jadi tapi dia KH di sampulnya, bukan di teksnya. Jadi kalau teman-teman atau Sobat Ngariksa yang sudah belajar para teks, ya kemarin saya mendiskusikan soal itu, catatan yang ada di sampul bukan di dalam teksnya itu harus diperhatikan juga. Ketika dalam teksnya tidak ada misalnya penulis Qala Abdus Somad misalnya, tidak ada itu. Nah, maka ketika ada informasi di luar yang tertulis KH Adbus Samad, ya sudah anggap saja ini pengarangnya. Kan tidak ada lagi. Tetapi memang harus dijelaskan di dalam pengantar bahwa sesungguhnya tidak jelas, agak misteri gitu. Kiai Haji, kalau ada KH itu asumsi awalnya kalau begitu dia seorang yang punya ilmu, seorang kiai, seorang yang mungkin paham agama ya. Nah, Abdus Samad ini adalah salah seorang di antara 1000 jemaah lainnya yang berangkat haji dari Tanjung Priuk pada tanggal 13 Agustus 1948. Dapat dibayangkan tanggal 20 April 1946 Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Kiai Haji Asy'ari itu berorasi pidato bahwa haji pada masa perang itu haram begitu ya. Tahun 47 Menteri Agama Kiai Fatur Rahman Kafrawi itu mengeluarkan maklumat nomor 4, sampai hafal saya nomornya tahun 47, bahwa haji ditiadakan, tapi
pada bulan Agustus 13 Agustus 48 ada juga yang berangkat. Sebetulnya ketika tahun 47-nya juga ada, tapi jumlahnya sedikit. Nah, ini menurut Abdus Samad jumlahnya ada 1.000 jemaah yang berangkat haji. Kekeh gitu ya. Tetapi Abdus Samad ini bukan penumpang pertama di dalam kapal yang ia tunggangi. Karena ketika ia naik di Tanjung Priuk, itu sudah ada penumpang lain dari Semarang dan dari tempat lainnya ya di Tanjung Priuk. Dari mana asalnya juga tidak jelas. Kalau kita membaca teksnya di sini, tetapi kemampuan Filuluh itu yang keren. Saya sangat senang sekali membaca pengantar dari Pak Henry di sini. Pengantarnya hanya 1, 2, 3 setengah halaman. Tetapi melakukan analisis ketika pengarang itu tidak jelas. Karena pada masa lalu itu sering kali begitu, anonim itu kan biasa ya. Tapi kemungkinan katanya dari Kalimantan Selatan atau dari Jakarta. Mengapa? Nah, jadi itu kan satu asumsi. Alasannya begini, ada petunjuk tentang asal usulnya kata Pak Henry ya. Keenam undangan, maksudnya undangan jemaah itu adalah kemungkinan orang Kalimantan. Disebutnya ada saya sendiri, katanya Abdus Samad, ada 3 dari Banjarmasin, 1 dari Martapura, 1 dari Barabai. Tapi ini kemungkinan. Karena ketika itu si penulis Abdus Samad itu menjelaskan juga soal membandingkan dengan Jakarta. Ia menyebut beberapa lokasi di Jakarta, seperti misalnya ia menyebut pekuburan karet. Jadi ia kenal dengan nama-nama di Jakarta. Kemudian ada tram listrik katanya. Berarti pada tahun itu masih ada tram ya, tram listrik di Jakarta, di Batavia. Kemudian ada pasar Tanah Abang, ada Masjid Tanah Abang dan seterusnya. Nah, ia melukiskan di dalam ceritanya naik haji di masa revolusi itu. Nah, jadi kemungkinannya itu ia orang Kalimantan Selatan yang tinggal di Jakarta, atau mungkin orang Jakarta yang sudah tinggal di Kalimantan, pokoknya dia tahu dua-duanya. Itu analisisnya. Tapi sampai terakhir tidak bisa dipastikan dari mana. Setidaknya ada clue. Nah, teks ini menjelaskan tentang perjalanan haji dari Tanjung Priuk, transit di Colombo, di Sri Lanka, kemudian transit lagi di Aden, di Yaman, sebelum kemudian ke Jeddah. Nanti saya akan bandingkan tempat-tempat transit itu, perjalanan haji pada masa lalu itu di mana saja biasanya ya. Nah, yang menarik Sobat Ngariksa, dalam teks ini juga Abdus Somad itu Kiai Abdus Somad menjelaskan tentang sebagian jemaah itu waktu itu kan gini, waktu itu sebetulnya masih ada bekas-bekas penyakit menular, wabah cacar pada saat itu tahun 48. Kita tahu bahwa di awal abad ke-20 kita ada flu Spanyol 1918. Kemudian kita tahu bahwa 1930 ada catatan juga bahwa jemaah haji atau penyelenggaraan ibadah haji masih terganggu karena adanya penyakit kolera. Kemudian ternyata ini juga memberi catatan bahwa pada tahun 1945, 46, terus sampai 48 dan sampai tahun-tahun berikutnya juga sebetulnya penyakit menular, wabah itu masih ada. Itu mengapa semua jemaah haji di Tanjung Priuk itu yang mau berangkat itu semuanya disuntik vaksin. Vaksinnya vaksin cacar. Nah, di sini dijelaskan semua. Tetapi ada beberapa orang, sebagian jemaah yang mengakali. Kan kalau sudah disuntik cacar kan harus ini nih. Saya bacakan ya supaya lebih jelas. Sesudah masing-masing disuntik kolera, tipus, dan cacar, 10 demi 10 dibolehkan naik kapal. Di atas kapal diperiksa pas dan tiket, lalu diberi kartu untuk mengambil makanan. Nah, jadi dikasih vaksin. Ya untunglah sudah ada vaksinnya. Kalau sekarang kan belum ada yang COVID-19 ini. Jadi tidak bisa diselenggarakan ibadah haji. Kalau ada vaksin saja bisa dilaksanakan. Ya. Nah, tetapi ternyata ada katanya sebagian jemaah yang mengakali surat bebas cacar. Jadi bikin susah. Nah, nanti kita coba kayak apa nyusahinnya. Jadi kalau orang akal-akalan, saking pengennya, yang tadi itu balik lagi ke awal ya, saking pengennya ziarah ke makam Nabi, saking pengennya melihat Ka'bah yang sangat diidam-idamkan,
ini surat nggak keluar-keluar dan kayaknya kalau saya dites rapid nih kayaknya nggak lulus nih kayak gitu kan. Kalau sekarang mah ya, akhirnya ngakal-ngakalin surat. Ternyata dari zaman dulu ada juga ya yang suka akal-akalan begitu ya. Pengen segera ke mana, mungkin ke sekolahnya lagi atau ke asramanya lagi, kemudian bikin suratnya itu surat yang distempel palsu misalnya. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, seperti itulah. Nah, kita lihat misalnya di sini. Ini halaman pertamanya dari teks yang ditulis oleh Abdus Samad tadi. Melawat ke Mekah, menunaikan haji. Muqaddimahnya. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pembaca yang terhormat. Tanah suci Mekah dan Madinah pada tiap-tiap tahun dikunjungi umat Islam dari seluruh dunia. Banyak rahasia yang pelik-pelik tersimpan di dalamnya. Sebagian besar dari umat Islam Indonesia ragu-ragu mengatakan dengan apa yang dialaminya dalam perjalanan ke tanah suci itu. Kusajikan kitab ini untuk agama, tanah air dan bangsa. Seperti ini seseorang yang punya ini sekali ya, ingin mempersembahkan sesuatu. Moga-moga Allah kurniakan kebajikan bagi sekalian itu. Malah untuk umat manusia umumnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa huwal musta'an. Jakarta, Muharram 1368, Desember 1948, Pengarang. Nah, muqaddimahnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini tentu ilustrasi saja, yang ini sebetulnya ilustrasi jemaah haji berangkat pada tahun 1938 di Tanjung Priuk juga. Nah, kalau kita bandingkan dengan teks yang atas, ini manuskrip yang saya pernah ulas di dalam ngariksa yang sebelumnya, yaitu tentang keberangkatan seorang jemaah haji dari Mindanao, dari Filipina Selatan. Mungkin Sobat Ngariksa masih ingat ya, kalau bacaan teks awalnya itu, Al-Kisah tatkala Tun Muhammad Said berlayar dari negeri Hudaidah. Nah, saya ingin menggarisbawahi Hudaidahnya nanti untuk membandingkan dengan Aden. Karena tempat transit jemaah haji berarti sebelum nyampe ke Jeddah, itu setidaknya ada 2 dalam teks yang kita jumpai. Yang akan kita bahas ini di Aden. Tetapi kalau kita lihat yang dari Filipina Selatan, itu transitnya itu di Hudaidah. Setelah Aden ya, di Yaman, kita lihat nanti. Nah, ini sekedar gambaran petanya. Dari sini, dari Jakarta, dari Tanjung Priuk, bayangkan itu biasanya itu paling cepat perjalanan haji itu 14 hari di jalan. Tapi yang ini perjalanan hajinya itu sampai kalau tidak salah 38 hari di jalan. Ada lika-likunya menurut Kiai Abdus Samad ini. Dari ini ke Sri Lanka, di sini di Kolombo. Sobat Ngariksa, ini adalah tempat pembuangan para pejuang Indonesia oleh Belanda. Bayangkan. Jadi tempat pembuangannya ke sini. Nanti di sini di Sri Lanka ini ada Pulau Ceylon namanya, Ceylon ya. Itu mengapa Syekh Yusuf Al-Makassari menulis sebuah karya An-Nafhah As-Sailaniyah. Jadi ketika dibuang ke Ceylon, Syekh Yusuf Makassar itu berasal dari Makassar di atas ya, di sana dibuangnya ke sini. Itu di Kolombo juga tokoh-tokoh dari Madura, dari Jawa nanti kita ceritakan. Itu juga banyak yang dibuang ke sini. Dari sini beberapa hari kemudian ke Yaman. Di sini Aden. Nah, kalau lihat ceruknya di sini Aden, kalau Hudaidah itu di sebelah sininya. Jadi masih ke sebelah sini. Tadi kan Filipina Selatan ya. Filipina Selatan berarti kan di atas Sulawesi, kemudian jauh sekali ke sini, kemudian ke Hudaidah. Itu perjalanan yang sangat, baru kemudian ke Jeddah, ke Mekah dan ke Madinah. Sobat Ngariksa, di sini Kiai Abdus Samad menjelaskan. Ini apa yang terjadi nih sekarang kan, kisah haji di masa revolusi itu yang ingin kita bahas. Di halaman 705 Kiai Abdus Samad menjelaskan bahwa jarak antara Tanjung Priuk ke Kolombo, berarti ke tadi ya, ke yang Sri Lanka itu kurang lebih 2.500 mil, dilayari dalam tempo 7 hari lamanya.
Selama itu ada 3 kali kami melepaskan saudara kita, membuang jenazahnya ke laut. Jadi banyak jemaah haji yang belum nyampe ke Tanah Suci sudah wafat di jalan. Di pesawat kalau sekarang mah. Tapi kan kalau pesawat hanya beberapa jam. Dulu itu perjalanannya itu, rihlahnya itu bahkan ada yang berbulan-bulan. Sehingga orang yang sudah naik haji biasanya itu tidak segera pulang. Karena perjalanannya saja lama. Langsung diikuti dengan apa yang disebut dengan rihlah ilmiah. Ada ya kalau para ulama kan, ada yang 19 tahun, ada yang 6 tahun, 9 tahun, itu macam-macam. Kita tahu ceritanya. Nah, yang meninggal itu memang dibuang ke laut. Tetapi coba kita perhatikan narasinya, bagaimana kesantunan dan bagaimana tata tertib membuang jenazah ke laut. Sesudah mayat itu dimandikan, dikapan dan disembahyangkan, lalu diletakkan di atas suatu tempat sebagai tangga. Kapal bertahan. Tempat mayat diangkat perlahan-lahan ke badan kapal. Dan dengan segala kehormatan diulur ke laut. Ketika sampai ke permukaan air, tali jenazah dilepaskan. Tangga diangkat. Jenazah melayang-layang masuk samudera. Iba hati memandangnya. Sebagian besar di antara hadirin mengucurkan air mata. Ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya berseru, kata Kiai Abdus Samad. Ini menunjukkan bahwa Kiai Abdus Samad itu seorang kiai. Ia yang memimpin doa. Ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin, teriak sekalian hadirin. Fatihah pun dibacakan. Jadi memperlakukan jenazah yang meninggal di kapal pun itu tidak sembarangan. Memang betul dilemparkan ke laut. Tapi yang kemarin ramai itu kan orang Indonesia yang dilempar itu dengan tanpa adab melempar. Jadi menenggelamkan itu ada adabnya gitu ya. Ini soal bab menenggelamkan nih. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, tanggal 7 Syawal 1367 kami naik kapal. Oh, ini yang menceritakan tadi pas naiknya ya. Jadi berangkatnya itu tanggal 7 Syawal 13, yang 13 Agustus tadi. Nama kapalnya di sini jelaskan. Nama kapalnya itu Prometheus, kepunyaan Ocean di Tanjung Priuk. Nah, ada 1000 lebih jemaah. Nah, klaimnya ada 1000. Tapi sebetulnya Pak Henry sendiri di sini tidak terlalu yakin jumlahnya 1000 karena ada pelarangan tadi itu. Cuma memang beberapa sumber memang mengkonfirmasi 1000. Bahkan nanti ketahuan belakangan bahwa ternyata tidak 1000, ternyata 3000 lebih sebetulnya yang berangkat gitu. Cuma Kiai Abdus Somad ini hanya tahunya itu bahwa hanya dirinya dan kapal dirinya yang ia tumpangi, satu-satunya yang berangkat ke Mekah pada saat itu. Ternyata sebenarnya ada 3 pada saat itu, tahun 1948 itu ya. Ini arsip nasional, ilustrasi dari arsip nasional Republik Indonesia tentang kapal di pelabuhan. Nah, Sobat Ngeriksa, saya ingin sedikit menyinggung yang transitnya di Kolombo. Jadi tadi itu kan berangkat 13 Agustus 48. Kalau kita lihat ini, tanggal 19 Agustus tahun 48 kapal kami tiba di Kolombo. 19. Berarti berapa hari tadi? 7 hari ya. 7 hari berangkat tanggal 13. Perintah dari Liverpool, kapal kami harus tinggal di Kolombo menanti pengganti masinis yang hilang. Jadi ketika dari Tanjung Priuk ke Kolombo itu unik, itu ada diceritakan bahwa satu masinisnya hilang. Wah, ini masinis itu kan nakodanya ya, tapi disebutnya masinis nih seperti kereta api. Tapi bahasanya memang masinis. Kan apa? Juru mesin. Mekanik. Oh, bukan nakodanya ya? Oh, maaf. Nah, terima kasih ya Kang Ilham. Jadi satu masinisnya hilang, tapi kan satu hilang saja kan kelabakan. Aduh, ini kok hilang, ini kemana? Dicari sama warga kapal. Nah, dicari ke seluruh ini pojok kapal tidak ada. Aneh kan? Oh, oke. Kalau begitu berarti ini kemungkinan loncat ke laut nih, nyebur ke laut. Tapi sengaja atau tidak, itu yang tidak ketahuan. Jadi, tapi kan jadi kekurangan tenaganya ini. Udah dilihat-lihat.
coba balik dulu katanya. Jadi agak mundur, balik dulu tuh kapal tuh katanya. Agak ke belakang, dicari-cari nggak ada. Dibahasakan di sini itu, oh mungkin sudah dimakan cucut katanya. Ikan cucut. Saya jadi ingat lagi ikan cucut ya. Nah ini nih bahasanya itu. Tiba-tiba tak ada saja. Besar dugaan bahwa dia menceburkan diri ke dalam laut. Dicoba juga kapal berbalik melihat-lihat kalau ada bangkainya. Tetapi entah dia sudah dimakan cucut. Gitu. Nah, jadi tidak ada. Oleh karenanya, instruksinya adalah para penumpang di Kolombo, di Sri Lanka, kita akan transit beberapa hari. Karena harus mencari pengganti masinis yang hilang tadi itu. Nah, ternyata bukan hanya 1-2 hari, tetapi ini sampai 6 hari. 6 hari kami menanti, barulah yang dinanti tiba dengan kapal udara. Sudah itu kapal memuat minyak 2 hari lamanya. Berarti berapa hari? 6 ditambah 2 ya, 8 hari. Nah, tapi pelabuhan Kolombo ini bagus sekali katanya. Jauh lebih bagus dari Tanjung Priuk, Tanjung Perak dan Tanjung Priuk. Bukan Tanjung Perak dan Tanjung Priuk. Kapal kami berlabuh kurang lebih 300 meter dari daratan, tidak merapat di dermaga. Jadi kapalnya tidak boleh ke dermaga, karena kalau ke dermaga, jemaah akan turun. Susah lagi katanya menyuruh naiknya gitu. Kan susah ngurus 1.000 orang ya pada saat itu. Sehingga 300 meter berjarak. Tapi kan penduduk Kolombo yang ternyata banyak keturunan Indonesia kan pengen juga jualan. Sehingga dari daratan itu yang pada datang ke kapal pakai kapal kecil jualan makanan apa. Cuma di Kolombo ini uang kertas Belanda itu nggak laku gitu. Jadi pada bingung juga ya ini nggak bisa, harus pakai yang koin katanya kan. Jadi pengen belanja malah susah juga. Tapi yang ingin saya ceritakan di sini karena waktu juga kita terbatas adalah bahwa Sri Lanka itu sudah menjadi satu tempat yang menjadi topik penelitian yang sangat serius terkait dengan Islam Indonesia, Islam Asia Tenggara. Nah, karena apa? Karena tadi itu tempat pembuangan tokoh-tokoh pejuang Indonesia. Ada ulama, ada elit keraton, ya. Misalnya ini penelitian terakhir yang buku yang ditulis oleh Ronnie Trichy tahun 2019, Banishment and Belonging, Exile and Diaspora in Sarandip, Lanka and Ceylon. Ini buku bagus sekali. Saya sedang membacanya dan maksud saya sedang menulis reviewnya buku ini ya. Mudah-mudahan bisa segera saya terbitkan. Jadi dalam buku ini dijelaskan bahwa memang di pulau ini, di Kolombo ini tempat transit selama 8 hari jemaah itu juga diceritakan di sini. Menurut keterangan Dr. Abdurrahman, jadi ada seorang di situ namanya Dr. Abdurrahman. Jadi gini, tadi kan tidak boleh turun ya, tetapi ada pintar juga orang Indonesia ini. Jadi ada yang meninggal di kapal itu. Kemudian orang yang meninggal itu kan bilang, ini harus dikuburkan, jadi kita harus ke daratan. Mumpung ada yang meninggal nih, kira-kira gitu. Tapi dilarang oleh otoritas Kolombo. Oh nggak boleh, oleh otoritas kapal tidak boleh merapat. Nah, tapi ditakut-takutin gitu ya. Begini, di dalam Islam itu haram hukumnya mengurus jenazah, tidak memakamkannya kalau ada daratan. Gitu. Kan itu daratan cuma 300 meter. Ayo, siapa yang mau tanggung dosa? Kira-kira begitu. Akhirnya ketakutan juga otoritas kapalnya, maka kemudian turun. Ketemu dengan seseorang yang bernama Dr. Abdurrahman. Menurut keterangan Dr. Abdurrahman, penduduk di Pulau Ceylon itu ada 7 miliar. 7 juta ya. 500.000 orang, 500.000 itu orang Islam. Dari 7 juta itu, diantaranya ada 24.000 turunan Indonesia dan Malaya disebutnya di sini. Di kota Kolombo hanya 5.000 orang bangsa Indonesia. Tapi di pulau itu secara keseluruhan ada 500.000. Kan ada pulau-pulau, ada Pulau Ceylon, ada Pulau Kolombo ya. Nah, di antara 14 minister Kabet Ceylon, ada 1 minister bangsa Indonesia bagian perburuhan. Namanya Tuan Burhanuddin Jaya. Dia keturunan Sunda. Nah, sesuku sama saya rupanya. Ada juga yang yang sobat ngariksa kita yang ada di Ceylon gitu ya. Surat kabar bangsa Indonesia di Ceylon bernama Merdeka. Bahasanya bahasa Inggris.
kantornya bertingkat 2 dan memakai bendera merah putih. Ini menunjukkan bahwa Kiai Abdus Samad ikut turun ke daratan. Kira-kira gitu ya tafsirnya. Dr. Abdurrahman ada 5 anaknya, sampai kenalan. Anaknya ada berapa, mungkin tinggal di mana. Yang nomor 4 perempuan, bernama Kartini. Dan yang kelima laki-laki berumur 2 tahun, namanya Soekarno. Nah, di dalam buku Ronit ini saya rangkumkan beberapanya ya, di antaranya. Saya sarankan untuk membacanya. Untuk mereka yang mengkaji Indonesia, Asia Tenggara, khususnya topik tentang masyarakat Indonesia yang di pengasingan, khususnya di Ceylon. Mereka disebutnya itu Malay apa ya, Sri Lankan gitu. Jadi atau Sri Lankan Malay, maaf, Sri Lankan Malay. Jadi orang Melayu Sri Lanka gitu ya, ada 2 identitas jadinya. Komunitas Melayu Sri Lanka. Sejak akhir abad ke-17, Sri Lanka menjadi lokasi utama pembuangan tahanan politik pejuang Indonesia oleh kolonial Belanda. Sebagian mereka adalah ulama, elit keraton, sultan, pangeran asal Jawa, Madura, Maluku, Timor. Kita melihat dalam teks Abdus Samad ini, Madura itu menjadi satu nama tempat yang disebut-sebut terus gitu. Jadi rupanya waktu tahun lalu saya haji itu saya surprise, masyarakat Madura di Arab banyak sekali ya, di Mekah Madinah gitu. Ternyata di Sri Lanka juga banyak gitu, karena memang ada ini yang saya sebut Amangkurat III adalah Sultan Jawa pertama yang diasingkan ke Ceylon, yang kemudian melahirkan anak cucu, termasuk Pangeran Cakraningrat IV juga kan dibuang ya. Kini keturunan para eksil itu dikenal dengan sebutan Melayu Sri Lanka, Sri Lankan Malay, dengan penciri kebudayaan dan identitasnya sendiri. Jadi identitas kemelayuannya, identitas ke Sri Lankaannya itu unik gitu. Sampai sekarang itu mereka juga menyimpan manuskrip-manuskrip dalam bahasa Melayu. Banyak manuskrip yang ditulis terkait kebudayaan Melayu eksil di Sri Lanka, antara lain tentu karangan Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, di dalam buku ini Ronit itu yang menariknya membandingkan teks bukan hanya dalam Melayu saja, tetapi teks-teks dalam bahasa lain dikaitkan dengan cerita tentang turunnya Nabi Adam setelah diusir dari surga. Ya, karena namanya itu kan Sarandib, Ceylon gitu. Jadi ada 2 kata gitu. Yang Sarandib itu juga satu teks yang populer di dalam tradisi kesusastraan Melayu. Oke, balik lagi ke kisah Haji Kiai Abdus Samad. Karena ini bagian yang tadi saya singgung bahwa ada akal-akalan dokumen haji. Kan salah satu dokumennya itu harus sehat, harus bebas dari cacar kan, makanya harus disuntik. Nah, itu harus ada bukti suntiknya, harus ada suratnya. Nah, ini ada cerita begini. Halaman 710. Alamat buruk. Saya bacakan. Ada tersiar kabar dalam kapal, ada orang kena cacar. Nah, jadi udah di kapal, wah ini ada yang kena wabah nih, kena cacar gitu. Kok bisa? Benar juga. Tanggal 30 Agustus 48, jam 5 petang, seorang perempuan dari Palembang digotong ke kamar sakit di buritan kapal. Suaminya mengikut di belakang. Kata dokter, dia sakit cacar. Diperiksa bekas suntiknya tidak ada. Biasanya disuntik itu di apa ya? Di tangan atau di pantat? Tangan. Kalau cacar itu di mana? Di sini. Ah, saya ada nggak ya? Bulan? Di kuris. Ah. Ternyata tidak ada bekasnya. Surat suntiknya ada. Ini yang menarik. Surat suntiknya ada, tapi sudah kata dokter dia sakit cacar, diperiksa bekas suntiknya tidak ada. Katanya sudah bersuntik, tetapi tidak menjadi. Surat suntiknya ada, jadi suratnya udah keluarin duluan, tapi suntiknya nggak jadi. Di tangga jalan ke rumah sakit dipasang plakat, bunyinya dilarang naik, penyakit menular. Karena ada pasien kan, dikasih tulisan itu, dilarang naik, penyakit menular. Tuan dokter pun berpidato.
Begini pidatonya. Orang-orang dilarang naik, oh bukan pidatonya, narasinya ini. Orang-orang dilarang naik mendekati rumah sakit. Kalau sampai ada ketularan, awas. 3 minggu kena karantina. Bukan 14 hari lagi. 3 minggu, cing. Gitu. Oh, pakai cing lagi. Boleh jadi tidak sempat menunaikan haji. Jadi ada ancaman. Awas nih, kalau menular, kena penyakit menular, kita kan mau segera tiba nih. Ini kan udah di jalan ke Aden. Kalian harus dikarantina 3 minggu, berarti nggak bisa haji tuh. Semua jemaah bermuram durja. Kalau sampai tidak sempat berhaji karena perempuan itu, ada yang mau mati syahid katanya. Wah, berarti udah siap-siap nekat pokoknya. Saya mati syahid aja dah pokoknya. Mati-mati dah nggak apa-apa. Nggak takut sama cacarnya mungkin begitu ya. Belakangan menurut keterangan, perempuan itu tidak betul sudah disuntik cacar. Jadi memang belum disuntik. Boleh jadi suaminya main belakang dengan tukang suntik. Maklumlah, ada orang sangat pantang istrinya disentuh laki-laki. Nah ini, jadi karena ada, nggak boleh, perempuan tuh nggak boleh disuntik. Istri saya ini haram, kamu nggak boleh sentuh. Ada yang berpendapat begitu, meskipun pengobatan. Jadi agak konservatif ya. Gara-gara konservatisme itu jadi menyusahkan orang. Jadi harus lihat-lihat gitu ya. Disentuh, kalau untuk disuntik ya tidak apa-apa. Pakai sarung tangan lah mungkin atau gimana gitu. Kalau nggak mau juga. Jadi oleh tuan dokter, perempuan itu disuntik cacar. Nah, seorang lagi perempuan dari Bandung. Tuh, tadi Palembang, sekarang dari Bandung. Buru-buru ia datang pada dokter minta disuntik. Jadi yang ini mah belum ketahuan sakit nih dari Bandung. Pak abdi ge hoyong cenah meureun gitu dia kata orang Sundanya. Abdi ge disuntik, belum disuntik, saya juga kemarin nipu mungkin gitu kali ya. Aduh, malu-maluin orang saya Sunda nih. Tuan dokter tercengang. Bagaimana nyonya melalui Tanjung Priuk, kata tuan dokter. Anak lelaki perempuan itu memberi keterangan, katanya. Ibunya sudah 70 umurnya. Menurut keterangan mantri, tidak perlu disuntik lagi. Tetapi mengapa ada surat suntiknya? Heran, gitu. Ada tulisnya heran. Gitu. Nah ini sobat ngariksa, coba ketika nyampe ke Aden, sesudahnya kami meninggalkan Kolombo, gelombang agak besar. Hanya banyak penumpang mabuk laut. Makin dekat negeri Aden, makin panas hawa udara. Tanggal 4 September 48, pukul 6 pagi, kami tiba di Aden. Bendera kuning di puncak tiang dipasang. Artinya di kapal ada penyakit menular. Jadi karena ada penyakit menular, maka dipasang. Orang-orang Arab dari darat yang datang dengan perahunya membawa barang dagangan diburu polisi pelabuhan. Jadi tidak boleh ada yang naik ke kapal karena ada penyakit menular. Jadi ini nyusahin kalau nggak mau disuntik vaksin. Padahal itu untuk kesehatan karena alasan agama, itu malah jadi nyusahin. Padahal agama itu untuk memberikan manfaat gitu ke sesama ya gitu. Jadi ini jadi perhatian juga buat kita nih. Tidak boleh rapat ke kapal, sudah bendera kuning. Oke. Lalu ternyata ketika di Jeddah ada lagi bendera kuning, karantina di Jeddah karena ini diceritakan di Jeddah Madinahnya. Di halaman 712. Tanggal 8 September 48 pukul 10 pagi kami sampai di Jeddah. Penumpang sejak dari kemarin sudah membungkus barang-barangnya, berkemas. Isi palka kosong, semua naik ke atas dek. Agaknya sudah bosan tinggal di kapal. Tetapi apa malang? Bendera kuning berkibar pula di puncak tiang kapal. Jadi ketika nyampe di Jeddah, itu bendera kuning dipasang lagi, artinya tidak boleh turun. Tidak lama dokter pelabuhan naik kapal, sudah itu balik kembali ke darat. Kabar tersiar, kapal kami akan dikarantina di jazirah beberapa hari karena penyakit cacar perempuan Palembang itu. Semua penumpang bersedih hati. Nah, jadi kemudian, yang ingin saya katakan juga bahwa al-hijr as-sihhi, karantina, itu memang sejak dulu juga dilakukan ketika ada penyakit menular. Nah ini bayangkan kalau seandainya sekarang haji dilaksanakan, kemudian belum ada vaksin,
ada orang yang maksa mau naik haji juga dengan jalan belakang misalnya, apa yang akan terjadi dengan karantinanya? Udah niat haji itu niat untuk mendapatkan ridho Allah, tetapi memasukkan dokumen, menabrak imigrasi misalnya gitu ya. Itu gimana ya pahalanya kira-kira? Wallahu alam tentu saja. Tetapi ada contoh bahwa memang ini menyusahkan orang sehingga harus dikarantina dan seterusnya gitu ya. Nah, Sobat Ngariksa, yang terakhir Kiai Abdus Samad juga menjelaskan bahwa ternyata hoax itu dari dulu ada juga gitu. Ini ada kabar bohong. Oleh karena kapal yang kami tumpangi terlambat sampai ke Jeddah, berbagai-bagai kabar bohong yang disiarkan orang di Jeddah. Kapal kami berangkat dari Tanjung Priok, kapal haji yang pertama. Sampai di Jeddah bukan yang pertama, tetapi yang ketiga. Ternyata gitu. Kami di lautan 28 hari, orang lain 14 hari saja. Karena itu di Jeddah ada disiarkan kabar bohong. Katanya di kapal Prometheus ada pertempuran antara pemuda Jakarta dan kapitan kapal. Ada 300 pemuda Jakarta mati dan kapitan kapal bersama beberapa pegawainya cebur ke laut. Bohong di balik bohong. Jadi ini Kiai Abdul Samad memberikan testimoni, menceritakan. Jadi saya sebetulnya sangat ingin sekali setiap jemaah haji itu kalau sudah berangkat haji atau kalau bahkan kalau sekarang kalau gagal berangkat ya, mungkin ada baiknya dituliskan pengalamannya. Berapa tahun mengumpulkan uang, berapa tahun latihan manasik haji. Tiba-tiba tahun 2020 ini batal, daripada kita bermuram durja tidak karuan, tuliskan saja menjadi memoir 50-70 tahun kemudian, sama seperti bukunya Kiai Abdul Samad kan, akan menjadi bacaan orang-orang, memberikan manfaat. Saya kira ini satu hal yang mungkin baik juga. Pungli juga ada rupanya dari dulu ya. Saya waktu tugas tahun lalu itu suka menerima juga keluhan dari jemaah. Ini kok setelah nyampe di sini saya dapat pungutan lagi katanya dari beberapa orang begitu. Ada dari syekhnya juga katanya. Jadi pungli penipuan itu dari dulu ada juga rupanya. Dan orang Melayu itu di dalam, masih di buku yang ini, di dalam kisah hajinya Wiranata Kusuma, itu diceritakan orang Melayu itu gampang ditipu oleh syekh Arab. Saking karena pengen banget gitu, girah agamanya itu kuat. Ini orang Melayu nih. Itu saya ngalamin betul waktu di sana. Ada yang ngajak ngobrol begitu, anta min Indonesia. Nah, wah saya ngajak ngobrol, saya bisa bahasa Arab kan. Wah, dia deketin terus. Ternyata dia minta 100 real. Waduh. Nah, rupanya dari dulu begitu. Ada juga gitu ya. Jadi ini maksudnya harus hati-hati. Sampai Wiranata Kusuma itu cerita bahwa ada syekh haji itu yang menawarkan ke orang Melayu, kamu pengen pahala yang besar kan? Oh iya dong itu. Gini caranya. Kamu beli tiang Masjidil Haram katanya. Oh, bisa dibeli, bisa. Terus gimana? Nah, setelah beli, kamu wakafkan. Itu pahalanya gede banget katanya begitu kan. Oh gitu ya. Belinya ke siapa? Ke saya. Ya udah, saya beli. Saya beli. Kamu mau tiang yang mana? Kalau yang ini harganya sekian. Tiang Masjidil Haram, bayangkan. Gimana ngambilnya kan nggak bisa kan? Tapi percaya karena girah keagamaan yang berlebih gitu, agak ekstrim. Gitu. Iya saya mau beli. Nah setelah beli, ayo kamu wakafkan. Wakafkan pokoknya ke umat gitu. Saya wakafkan, oke. Jadi uangnya sama syekh, dia juga tidak dapat tiang Masjidil Haram. Kan lucu ya. Itu diceritakan terjadi juga begitu. Nah ini ada juga pungli juga diceritakan di sini. Ketika bertahan di Aden, ada disiarkan satu maklumat dari pemerintah bertanda Jakarta 31 Juli 1948 ditandatangani oleh Kepala Departemen Urusan Dalam Negeri. Waduh, ini mah pemerintah ya. Isinya menerangkan bahwa tiap-tiap jemaah haji diharuskan membayar lagi tambahan sesampai di Jeddah 2 pound sterling untuk pemerintah Saudi Arabia. Kanak-kanak setengah bayaran. Ada jemaah yang menggerutu. Apa sebabnya tidak disiarkan sejak dari Jakarta? Entahlah. Ada keputusan. Nah, Sobat Ngariksa, saya kira itu mungkin kisah haji Kiai Abdul Samad dengan beserta 1.000 orang yang kemudian oleh beberapa literatur disebut sebagai haji nikah. Meskipun mungkin Kiai Abdul Samadnya dan jemaahnya ya itu tidak menyadari bahwa, bukan tidak menyadari, maksudnya ya haji saja pokoknya, tidak sadar bahwa itu bagian dari sebetulnya yang tidak mematuhi
pemerintah dan tidak mematuhi bahkan fatwa dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada saat itu ya. Namanya juga kan pengen banget haji ya. Sobat Ngariksa, saya percaya kita masih senang sekali melanjutkan diskusi-diskusi Dalailul Khairat segala gitu ya. Tetapi waktu juga yang membatasi kita. Saya kira perbincangan tentang haji di dalam tradisi manuskrip-manuskrip dan teks-teks yang ada itu tidak akan pernah membosankan, karena bagi setiap muslim berhaji adalah impian yang tak terperi. Pengalaman mengunjungi Ka'bah dan menyapa makam Rasulullah amat dirindukan. Berhaji adalah kombinasi ibadah, rihlah, ziarah, dan juga tijarah. Semua tercatat dalam kertas dan tinta sejarah. Haji juga sebuah ujian kesabaran. Sejarah gagal haji seringkali berulang. Tahun ini pun demikian. Mari kita membacanya sebagai bagian dari peradaban. Terima kasih banyak buat Sobat Ngariksa yang sudah subscribe, sudah nonton video-video kami di Ngariksa. Mari kita bangga menjadi jembatan peradaban Nusantara dengan menjadi bagian dari 1.540 subscriber sekarang. Terima kasih banyak, ada penambahan 200 subscriber selama 2 minggu. Berarti seminggu ada 100. 2 minggu 200, alhamdulillah. Berarti 2 minggu ke depan nambah lagi. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.